Bersama di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini hari Senin 27 Juni 2022. Dan saat ini pendengar merupakan kelanjutan dari kebersamaan kita tadi di Opini Publik Lintas Makassar Pagi ya. Dari pukul 7 hingga jelang pukul 8, di mana tadi pendengar kita sudah menampung setiap masukan, setiap komentar Anda, tanggapan Anda terkait topik yang akan kita bahas saat ini, netralitas aparatur sipil negara. Dan sebentar juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi kami akan nantikan ya melalui line telepon di 0821 3333 9440. Tanggapan Anda, komentar Anda atau mungkin pertanyaan yang ingin Anda tujukan ke narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kita bahas pendengar terkait topik kita jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji. Dan sebentar kita akan coba perbincangkan ini dengan dua narasumber kita ya. Ada Ketua Bawaslu Sulsel, Bapak Dr. Laude Arumahi, dan juga sebentar ada dari pihak Kabid Kinerja BKD Sulsel Pak Nur Ilham. Yang sama-sama kita akan bahas terkait netralitas aparatur sipil negara diuji jelang pemilu 2024 pendengar. Dan seperti yang saya informasikan tadi ya, bahwa tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini sudah dimulai. Untuk itu dalam pelaksanaan segala tahapan pemilu, aparatur sipil negara lingkup pemerintah Sulawesi Barat dan beberapa daerah yang ada di tanah air ini harus berlaku netral ya, dan tidak terlibat dalam politik praktis pendengar. Hal itu juga sudah disampaikan ya untuk memastikan agar para aparatur sipil negara ini dapat bekerja lebih netral untuk memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Dan pendengar, netralitas aparatur sipil negara ini juga sudah menjadi peringatan ya oleh Badan Pengawas Pemilu agar setiap ASN atau setiap aparatur sipil negara yang terlibat politik atau tidak netral akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Nah, kita nantikan juga sebentar ya komentar Anda, tanggapan Anda atau mungkin pertanyaan yang ditujukan langsung dengan narasumber kita terkait topik kita ya. Jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji. Sebentar akan hadir Ketua Bawaslu Sulsel Bapak Dr. Laude Arumahi, dan juga dari pihak BKD Sulawesi Selatan ya ada Bapak Nur Ilham selaku Kabid Kinerja BKD Sulsel. Nah, sedikit banyak tadi pendengar komentar Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, ada banyak tanggapan terkait persoalan netralitas aparatur sipil negara. Ada yang mengatakan kalau ASN dianggap tidak netral karena mereka tetap memilih. Tetapi ada juga yang beranggapan ASN tetap netral karena mereka memilih itu merupakan salah satu hak dasar mereka. Namun yang mengetahui siapa yang mereka pilih adalah diri mereka sendiri, itu pun ketika mereka berada di TPS pendengar ya. Jadi dalam konteks saat ini terkait netralitas ASN, misalnya saja regulasinya sudah ada ya, yang menyatakan bahwa aparatur sipil negara ini pada pemilu tidak berpihak pada siapapun, tidak berpihak pada golongan apapun, dan harapannya setiap ASN atau aparatur sipil negara ya tidak boleh mengajak orang lain untuk memilih pemimpin tertentu seperti itu, atau melakukan politik praktis, ada kampanye-kampanye yang dilakukan untuk mengajak orang lain memilih pemimpin tertentu. Namun hal ini coba kita perbincangkan ya dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Bapak Dr. Laude Arumahi. Sebenarnya seperti apa ini pendengar aturan-aturan terkait netralitas aparatur sipil negara, karena ASN pastinya juga ingin lebih mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan
tepatnya di tahun-tahun politik seperti saat sekarang ini ya, menuju ke pemilu tahun 2024. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami, khususnya di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini ya. Hari Senin 27 Juni 2022 yang kita bahas bersama terkait topik kita jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji. Kami informasikan sebentar juga ya, Anda bisa turut bergabung, memberikan komentar, pertanyaan ataupun juga tanggapan ya melalui line telepon di 0821 33339440. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Pak Dr. Laude Arumahi selaku Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar ini Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita bahas topik kita ini Pak Dokter ya, jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji. Saat ini boleh dikatakan kita sudah masuk dalam tahapan pemilu, kita sudah berada di tahun-tahun politik, dan jelang pemilu 2024 kita sudah melihat ya siapa-siapa juga yang akan maju nantinya, dan kita juga melihat terkait netralitas ASN selama pemilu. Lantas Pak Dokter, ini bagaimana Bawaslu melihat netralitas setiap aparatur sipil negara di tiap pemilu ini, Pak Dr. Laude? Iya. Jadi betul di setiap event pemilu maupun pemilihan atau pilkada, soal netralitas ASN ini masih tetap menjadi menjadi masalah lah. Iya. Karena secara faktual juga Bawaslu menemukan dan memproses sejumlah ASN yang diduga tidak netral. Iya. Itu faktanya. Ya. Nah, oleh karena itu memang harus ada kesadaran kolektif. Kesadaran bagi kolektif. ASN ya untuk tetap berpedoman kepada kode etik dan disiplin ASN ya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5.
Lantas ini Pak Laude, kalau kita berbicara beberapa edisi pemilu dan juga pilkada ini seperti yang sudah Pak Laude informasikan tadi, masih terus ditemukan adanya laporan ASN yang terlibat ya. Apakah sejauh ini sanksi tidak berjalan maksimal ini kepada ASN ini Pak Laude sehingga tidak menimbulkan efek jera seperti itu? Jadi pengatur norma tentang netralitas ini atur di Undang-Undang ASN, kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilihan atau Pilkada. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ASN bahwa norma larangan politik praktis itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Dan itu berlaku sepanjang masa. Artinya sebelum dan sesudah pemilu pilkada itu tetap ASN itu di dalam berpolitik praktis. Nah, kami di Bawaslu sebenarnya fokusnya itu di Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10. Dan itu terkait dengan di netralitas di tahapan kampanye bersama. Tapi kami di Bawaslu diperintahkan oleh undang-undang juga untuk menangani menindaklanjuti dugaan tidak netralnya atau politik praktisnya dilakukan oleh ASN di luar pemilu. Dan itu kami hanya meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nanti di Komisi Aparatur Sipil Negara itu akan memproses. Kalau pada saat pemilu, karena itu juga ada pidananya, maka otomatis juga selain diproses oleh Bawaslu untuk tidak lanjuti melalui proses pidana, juga kita teruskan sekali lagi sebagai KSN sebagai institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan, memproses dan merekomendasikan PPK-nya masing-masing. Itu. Lantas Pak Dr. Laude Rumahi ini, seperti apa sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu khususnya di Sulawesi Selatan? Apakah ini sudah dilakukan pada tahapan pemilu saat ini ataukah pada menjelang pemilu 2024 nantinya ini Pak Laude? Ya, jadi strategi pengawasan Bawaslu itu pertama kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan ya. Itu bentuknya melalui sosialisasi, diskusi, seminar, dan seterusnya. Sehingga teman-teman ASN ini paham dan mengerti tentang statusnya sebagai ASN untuk tidak berpolitik praktis. Dan itu kami sudah lakukan sepanjang tahun. Ya, melalui kegiatan yang kami gelar, apakah itu melibatkan ASN atau kepada masyarakat juga kita sampaikan bahwa ASN itu tidak boleh politik praktis, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap ASN. Itu yang kami sebut dengan pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat atasan langsung. Kemudian hasil pengawasan atau temuannya itu dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Bisa juga kalau di luar masyarakat yang menemukan ada ASN yang berpolitik praktis, langsung melaporkan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi seperti itu posisinya. Ya. Jadi sebenarnya bukan Bawaslu saja yang mengawasi, masyarakat pun juga bisa turut mengawasi dan langsung melaporkan ya Pak Dokter ya? Iya, saya ketika ada seorang ASN yang aktif di partai politik, iya kan? Kan masyarakat juga bisa memeriksa dia buat keputusan kepengurusan partai itu apakah yang bersangkutan masuk pengurus sementara dia masih berstatus ASN, dengan demikian bisa dianggap dia berpolitik praktis kan dia terlibat sebagai pengurus satu partai politik.
Mhm. Jadi salah satu yang paling diawasi ini ketika aparatur sipil negara atau ASN ini masuk dalam kepengurusan politik praktis untuk memenangkan salah seorang eh, calon seperti itu, Pak Dokter. Iya, nanti kan misalnya saya kasih contoh, ketika Iya, nanti ini ada tahapan verifikasi iya. partai politik ya. Nanti salah satu unsur yang kita awasi adalah adakah di jajaran pengurus itu oknum yang masih berstatus ASN, lalu kemudian tercantum dalam struktur kepengurusan. Iya. Itu yang salah satu yang harus kita verifikasi, namanya verifikasi faktual. Mhm. Ya, Mhm. dan itu KPU punya kewenangan, lalu kemudian di backup Bawaslu. Mhm. Karena yang melakukan verifikasi itu adalah KPU, Bawaslu mengawasi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU. Iya. Sekaligus juga kita melakukan pengawasan. Mhm. Nah, Pak Dokter, tadi kami sempat juga meminta komentar tanggapan lewat opini publik tadi pukul 7 hingga pukul 8 ya, dan banyak sekali masyarakat yang menanggapi soal netralitas ASN ini. Dan salah satunya ini ya, Pak Dokter, yaitu ketika salah seorang ASN datang di salah satu acara yang dibuat oleh parpol tertentu, namun sebatas ini karena dia berada atau berdekatan rumahnya dengan acara tersebut. Apakah ini juga masuk dalam laporan atau seperti apa ini, Pak Dokter? Ya kan kalau bertetangga dengan rumahnya kan yang penting jangan di dalam rumah ya. Ya. Mhm. Tapi kan yang namanya Tinggal masyarakat kita kadang nanti- melapor juga ya. Iya, itu nanti tentunya dia bisa merasa diklarifikasi oleh KSN. Mhm. Apa motivasinya dalam kegiatan partai, ya kan begitu. Iya. Jadi kalau misalnya nanti yang melapor, ada yang melapor atau dilaporkan ke KSN, Mhm. kemudian nanti saat pemilu di Bawaslu, lalu kemudian diundang untuk memberikan keterangan atau verifikasi, ya diharapkan hadir supaya bisa memberikan klarifikasi. Itu haknya terlapor untuk memberikan keterangan ya, Mhm. motivasi atau alasan-alasan, misalnya pejabat pemerintah yang dimana dia punya lembaganya itu bersentuhan dengan partai politik. Ya, misalnya seorang bupati, Iya. bupati memang bukan ASN ya. Misalnya seorang kepala Kesbang, yang itu kan institusi pemerintah yang sangat dekat dengan urusan politik. Mhm. Lalu kemudian dia diundang itu sebagai kepala Kesbang, Iya. ya di situ dia bisa memberikan klarifikasi bahwa saya diundang sebagai kepala Kesbang. Mhm. Karena kami punya tupoksi itu berhubungan dengan kegiatan partai politik. Selesai. Jadi tidak Tapi kalau serta-merta misalnya- dijudge ya. Iya. Iya. Mhm. Namanya penegakan hukum itu ada hak pihak ya, para pihak untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Iya. Mhm. Baiklah, Pak Dr. Laude Arumahi, kita buka juga ya line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Mungkin masih ada yang abu-abu dan ingin mengetahui sebenarnya seperti apa ini seorang ASN ketika menghadapi tahun politik, menghadapi pemilu 2024. Saya buka line telepon di 082133339440 atau di nomor yang sama ini Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan, komentar, serta tanggapan Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Nah, lantas Pak Dr. Laude, laporan yang paling banyak yang masuk diterima dari pihak Bawaslu dari tiap pemilu ataupun juga pilkada yang boleh dikatakan ini nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi para ASN ini, yang mana saja ini Pak? Ya bisa nanti begini. Kalau ini kan akan ada tahapan pendaftaran partai politik, kemudian nanti verifikasi partai politik. Iya. Ya, ketika partai politik itu akan mendaftarkan dirinya ke KPU, maka itu harus didukung oleh sejumlah syarat-syarat. Antara lain dia didukung kalau di tingkat berjenjang, saya lupa jumlahnya ya. Saya lagi di luar ini salah, tapi yang pasti bahwa di setiap tingkatan itu
ada dukungan masyarakat terhadap partai politik itu Iya. yang menjadi syarat calon peserta pemilu partai politik. Mhm. Nah, sebelumnya di Bawaslu dan KPU ketika verifikasi, adakah di antara penduduk itu yang berstatus ASN? Iya. Nah, itu biasa kita kita klarifikasi, kemudian kita kasih keluar. Bisa jadi dia sebelumnya dia ASN tapi dia sudah pensiun, tidak ada masalah kan, itu kasih. Mhm. Sama juga nanti pada saat pilkada di cara seorangan, itu kan juga harus mengumpulkan dukungan sejumlah sejumlah warga. Iya. Ya, salah satu yang dilarang itu adalah ketika dia masih berstatus ASN. Gitu. Ini semua yang dilarang dalam di tahapan-tahapan awal ya, awal verifikasi pasangan calon partai politik pun pasangan calon perseorangan dalam pilkada. Ya. Baik Pak Dokter, ini ada yang bergabung ini melalui WhatsApp Pro 1 dari Makassar ya, dari Pak Muhammad Nurullah. Assalamualaikum Pak Dokter. Katanya masalahnya rata-rata pejabat itu pendukung partai. Bagaimana ini sikap Bawaslu menghadapi ini? Silakan Pak Dokter. Rata-rata kenapa? Rata-rata pejabat itu pendukung partai. Dan dukungan itu bisa dilakukan pada saat di bilik suara. Ya. Yang jelas itu kalau dia bekerja sebagai tim kampanye, kemudian baik pada saat nanti kampanye itu dia sebenarnya bisa ikut mendengarkan orasi kampanye, tapi dia tidak boleh memberikan, dia berpihak kepada partai itu. Termasuk misalnya dia menggunakan kostum partai, dia hadir di situ untuk mendengarkan visi misi saja, dan dia pasif, tidak boleh ikut dengan ikut arus dengan yel-yel partai yang sedang berkampanye. Dia pasif saja, itu boleh. Dan itu dukungan itu sekali lagi bisa karena dia punya hak pilih, maka dukungan itu digunakan pada saat bilik suara, bukan untuk mempengaruhi orang lain dan seterusnya. Jadi pada dasarnya ketika ASN ikut terlibat dalam acara, tetapi sifatnya ini pasif, ini diperbolehkan ya. Yang penting tidak melakukan politik-politik praktis atau mungkin menyuruh orang lain untuk memilih bakal calon yang diinginkan nantinya ya. Karena kan dia punya hak pilih. Iya. Pemilih yang baik itu adalah yang mengerti, paham soal definisi peserta yang dia akan pilih. Nah, salah satu caranya adalah menghadiri nya. Tapi pada saat itu dia pasif, hanya mendengarkan saja, dia tidak boleh ikut terlibat yel-yel atau memberikan isyarat dia mendukung partai yang bersangkutan. Apalagi divideokan ya. Malah lebih bagus lagi kalau yang bersangkutan mengikuti semua kegiatan kampanye peserta pemilu, sehingga dia punya referensi yang cukup untuk menentukan pilihan, begitu. Iya. Baiklah Pak Dr. Laude Arumahi, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait netralitas aparatur sipil negara di tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024 saat ini. Silakan Pak Laude. Ini saya kira karena soal ketaatan terhadap hukum, aturan itu adalah membutuhkan kesadaran dari masing-masing kita. Maka khusus untuk teman-teman ASN, mulai sekarang mari kita sama-sama belajar untuk tertib taat aturan, disiplin, dan seterusnya, sehingga kita tidak berurusan dengan hukum maupun tidak berurusan dengan kode etik yang mengikat ASN, terutama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, kita berharap agar ASN yang sudah paham itu
bisa memberikan juga pengertian, pemahaman kepada teman-teman yang lain. Iya. Mari kita gunakan hak pilih kita pada saatnya dan kita tidak terlibat mengkampanyekan atau mengajak orang lain untuk memilih salah satu peserta pemilu. Saya Baik. kira kalau itu kita sama-sama lakukan, bagian dari tugas pengawas pemilu sudah selesai. Kita nanti supaya Bawaslu bisa fokus ke persoalan-persoalan lain. Karena Baik. menurut saya ASN itu orang besar. Jadi kita tentu tidak bisa kita salahkan dengan masyarakat. Karena mereka itu orang cerdas. Orang yang terpilih yang jadi ASN itu rata-rata orang cerdas karena melalui seleksi yang ketat dan seterusnya. Perlakuan kita juga terhadap mereka itu beda dengan masyarakat itu. Kita mengajak mereka, ayo sama-sama mengkampanyekan netralitas ASN. Baik, Pak Dr. Laude Arumahi, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Makassar sudah berbincang bersama kami ya. Sehat selalu ini Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama ya, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Pak Dr. Laude Arumahi, yang sudah menginformasikan kepada kita apa saja yang perlu dilakukan oleh ASN atau apa yang tidak perlu dilakukan oleh ASN di tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024 nantinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Di sini, kau ada di sana, kita tak saling melihat. Ku sadar kau yang terbaik ketika cinta diuji, setia saat tak saling melihat. Walau jarak pisahkan kita, takkan jadi penghalang bila kita saling percaya. Karena ku tahu dirimu selalu untukku, menjadi milikku, saling percaya Bahwa kau tak
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Hari ini Senin 27 Juni 2022. Dan saat ini pendengar kita masih membahas topik kita terkait jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji. Tadi kita sudah perbincangkan bersama dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Pak Dr. Laude Arumahi, dan kita akan perbincangkan juga ini ya, kita bahas bersama terkait aturan-aturan seperti apa untuk para aparatur sipil negara di tahun politik saat ini menjelang pemilu 2024. Dan saat ini pendengar kami sudah bersama juga dengan Pak Nur Ilham ya, selaku Kabid Kinerja dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur Ilham. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Nur Ilham? Alhamdulillah ya. Salam sehat ini. Oke, Pak Nur Ilham, tadi kami sempat membahas dengan Ketua Bawaslu Sulsel ya terkait menjelang pemilu 2024 ini seputar netralitas dari aparatur sipil negara yang boleh dikatakan ini tengah diuji di tahun-tahun politik di saat sekarang ini. Lantas menjelang pemilu 2024 ini Pak Nur Ilham, seperti apa sebenarnya aturan-aturan bagi ASN ini khususnya yang ada di Sulawesi Selatan? Iya,
terima kasih. Sebenarnya aturannya sudah jelas ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai ASN itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan itu harus bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Begitu, Mbak. Bebas dari intervensi politik ya. Baiklah. Lantas sudah adakah sosialisasi ini dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan ini menjelang pemilu 2024 ini, Pak Nur Saya Ilham? pikir ya itu ranah kewenangan dari Bawaslu ya untuk mensosialisasikan. Karena kalau dari pemerintah daerah kami sudah berpegang bahwa ada Undang-Undang ASN tahun 2014 nomor 5 itu. Kalau untuk sosialisasinya tentunya ranah kewenangan ada pada Bawaslu. Baik. Nah, tadi ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, Pak Nur Ilham. Lantas adakah sanksi ini yang diberikan ketika nantinya ada ASN yang ketahuan ini melanggar aturan tersebut, Pak Nur Ilham? Iya. Untuk sanksi jelas ada ya, karena ada Komisi Aparatur Sipil Negara di pilkada sebelumnya tahun 2020 itu ada beberapa kasus yang masuk ke KASN atau pengaduan yang masuk ke KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN untuk diberikan sanksi. Jadi ranah kewenangannya ada di KASN sebagai lembaga pengawas sebenarnya bersama dengan Bawaslu. Jadi sejauh ini dari hasil pilkada sebelumnya ataupun juga pemilu-pemilu sebelumnya memang ya masih didapati aparatur sipil negara yang dikategorikan tidak netral ya, Pak Nur Ilham ya? Iya, ada 604 orang ASN yang melanggar aturan netralitas di 2020 kemarin. Kalau untuk sanksi yang paling keras ini dari ke-604 ASN di pemilu sebelumnya ini seperti apa yang diberikan? Sanksi yang paling berat itu adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah, sehingga misalnya seseorang yang menduduki jabatan sebagai camat dan pangkatnya turun setingkat, berarti turun pangkat dasarnya, maka bisa jadi dia menjadi pelaksana seperti itu. Jadi memang ada aturan-aturan terkait ini ya. Iya. Dan pastinya betul ini sekali. berkaitan juga seputar pengawasan bagi para aparatur sipil negara khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejauh ini bagaimana ini Anda melihat ini, Pak Nur Ilham? Kalau di Pemprov Sulsel sendiri, kami selalu mengedepankan bahwa kita perlu netralitas di dalam menyongsong ataupun dalam pelaksanaan pilkada, karena posisi ASN itu sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalani pemerintahan, sehingga kita itu sering sekali menjadi sorotan publik. Iya. Iya. Nah, Pak Nur Ilham, berbicara tentang tahun-tahun politik dari pemilu sebelumnya ataupun juga pilkada sebelumnya, pastinya akan banyak sekali aduan-aduan yang masuk dari seluruh lapisan masyarakat. Tapi tadi yang kita perbincangkan juga dengan Ketua Bawaslu, tidak serta-merta orang yang mungkin menghadiri satu acara dari tiap parpol ini sudah bisa dikategorikan melanggar ya, Pak Nur Ilham ya? Iya. Ketika hanya menghadiri saja, maka tidak dianggap pelanggaran. Tapi ketika dia ikut serta melakukan yel-yel, menyampaikan yel-yel, itu maka dapat diduga bahwa itu sudah tidak netral lagi. Jadi kalaupun nantinya ada aduan-aduan dari masyarakat, ada mungkin foto-foto entah itu dari pihak ASN, karena kan yang namanya tahun politik pasti banyak sekali ini yang akan dihadapi, tidak serta-merta ini menjudge kalau mereka sudah melanggar aturan ya Pak Nur Ilham ya? Tentu harus dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Tidak serta-merta langsung diberikan sanksi. Ini yang perlu diketahui ASN kita khususnya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun nanti akan ada ASN kita yang terjaring aduan, akan ada nantinya pemeriksaan juga dan koreksi apakah benar atau tidak ya Pak Nur Ilham. Lantas seperti apa harapan ini khususnya dari pihak BKD Sulawesi Selatan menjelang pemilu 2024 khususnya kepada aparatur sipil negara kita ini Pak Nur Ilham? Ya, ASN bekerjalah dengan baik, tidak perlu berpolitik praktis. Iya. Tidak perlu berpolitik praktis ya.
Kalaupun Ya, nantinya akan ada hak dasar untuk memilih, cukup dia yang tahu di TPS nantinya ya. Iya, betul sekali. Cukup kita dan Tuhan sendiri yang tahu. Cukup kita dan Tuhan yang tahu ya. Terima kasih kalau begitu waktunya Pak Nur Ilham sudah memberikan informasinya juga kepada seluruh pendengar kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetap semangat ini ya Pak Nur Ilham ya. Salam sehat. Salam sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah kita perbincangkan juga dengan Pak Nur Ilham selaku Kabid Kinerja BKD Sulawesi Selatan. Senada tadi ya dengan Ketua Bawaslu Sulsel Dr. Laude Arumahi yang mengatakan ketika seorang aparatur sipil negara yang menghadiri acara dari parpol tertentu ini tidak serta-merta dikatakan mereka sudah melanggar seperti itu. Dan yang pastinya ada hal-hal juga yang perlu dilakukan oleh ASN kita, ada hal-hal yang patut dihindari oleh ASN kita di tahun politik menjelang pemilu 2022. Intinya tadi dari Pak Nur Ilham selaku Kabid Kinerja BKD Sulsel untuk para ASN, para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan terus melakukan tugas dengan baik. Jangan sampai terlibat dalam politik praktis ya, karena pastinya akan ada peringatan, akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang sudah diinformasikan tadi dari pihak BKD Sulsel di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan seperti yang diketahui pendengar, di tahun politik ini menjelang pemilu 2024, pastinya netralitas dari aparatur sipil negara juga akan menjadi peringatan ya oleh Badan Pengawas Pemilu agar setiap ASN, setiap pegawai, setiap aparatur sipil negara yang terlibat politik atau tidak netral akan ada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. juga, Kak. Misi. Tabe kok itu? Kita tidak dengar Kak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa Kak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh Kak, tabe Ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Makassar yang sudah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi saat ini ya. Dan kita sudah perbincangkan tadi terkait topik kita jelang pemilu 2024, netralitas ASN diuji, dan tadi juga sudah hadir Bapak Dr. Laude Arumahi selaku Ketua Bawaslu Sulsel serta Pak Nur Ilham ya selaku Kabid Kinerja BKD Sulsel. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi Senin 27 Juni 2022. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan pengarah acara Hayati dan juga rekan teknik ada Maman dan Bung Tawi di saat ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 1